Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Bambang Suratno, yang mengantarkan dan mengenalkan saya kepada para peserta seminar yang luar biasa nih. Bayangkan kalau saya berada di tengah-tengah sebanyak 531 orang. Nah, ini dua kemungkinan nih. Pertama, saya grogi, yang kedua saya merasa haru ya, berbesmili gitu ya. Nah, kemudian terima kasih kepada Profesor Hari ya yang mengundang kami dan juga Mas Ridwan ya dari Ketua Jurusan Teknik Industri UII ya. Ini saya boleh bilang alma saya kedua karena saya meskipun bukan alumni UII tapi diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lewat pengajaran dan diskusi yang gayeng di Jogja gitu ya. Nah, sayang karena masa pandemi ini sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman di Yogyakarta. Kemudian juga tadi ada Bapak Dodi Widodo, Sekjen Kemenperin Indonesia yang memberikan kita wawasan yang luar biasa ya, fenomena aktual yang dihadapi sektor industri di Indonesia. Dan juga tadi kita baru sama-sama menyimak, saya menyimak dengan seksama tadi kolega saya, teman saya, Mas R. Budi Setiawan, ya, bagaimana memberikan gambaran secara menyeluruh dari sisi pengetahuan dan juga di sisi praktis, ya, sehingga kita semakin tahu ya, semakin paham apa itu resilient supply chain, apa itu circular economic era, dan juga banyak hal yang diangkat dari sisi praktis. Nah, sebenarnya banyak sudah habis nih yang yang sisakan untuk saya, tapi saya coba melengkapi ataupun memberikan warna ya dari sisi lain mungkin. Izin Mas Bambang Suratno saya share screen gitu ya untuk materi saya. Oke. Ya, saya ingin konfirmasi apakah sudah bisa dilihat dengan baik. Sudah, Pak, aman. Semua sudah aman ya. Sudah. Baik, ya. Oke. Nah, setiap ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa gitu ya, kita perlu belajar. Nah, saat ini kita semua selama 2 tahun terakhir diberikan suatu pelajaran yang luar biasa ya, dengan datangnya COVID-19 gitu ya, yang kita sebut dengan pandemi ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, ini luar biasa. Nah, bagi para pembelajar tentunya kita ingin memetik hikmah dari peristiwa itu. Nah, ini sangat terkait nih dengan topik yang kita diskusikan ya. Jadi kalau tadi Mas Bambang Suratno menggarisbawahi beberapa keyword-nya ya. Nah, ini saya juga akan mengulang dengan penekanan ya. Jadi pertama adalah saat ini banyak perhatian ya, dunia usaha, dunia industri ya, pemerintah, masyarakat terhadap isu lingkungan ya. Karena semakin sadar ya bahwa dunia bumi ini sebenarnya adalah pinjaman dari generasi mendatang. Karena pinjam maka kita harus kembalikan minimal sama, syukur lebih baik gitu ya, dalam arti kualitasnya. Nah, oleh karena itu di beberapa praktisi khususnya di industri dan ekonomi mengemukakan adanya ekonomi sirkuler ya, yang berputar. Ya, artinya apa? Sebisa mungkin kita tidak melakukan pemborosan, khususnya pemborosan sumber daya ya. Dan juga saat ini ada perhatian terhadap masalah kelestarian atau sustainability. Nah, seperti apa peran supply chain dalam sustainability ini? Ini sangat terkait dengan ekonomi sirkuler. Nah, kemudian juga dalam supply chain juga ada kemungkinan
atau risiko-risiko gangguan atau guncangan yang disebut dengan disruption, ya. Nah, karena ada guncangan maka bisa saja yang kena guncangan itu hilang atau mati, ya, tidak bisa bangkit lagi. Nah, karena itu kita harus sama-sama membangun bagaimana industri, bagaimana rantai pasok yang tangguh terhadap guncangan, yang tidak ada matinya, ya. Kalaupun kena guncangan segera bangkit, ya. Saya ibaratkan ini olahraga gitu ya, baik tinju, bersepeda, lari gitu ya. Jadi kalau kita lelah gitu ya, ataupun benar-benar kehabisan energi ya, ataupun KO, maka harus segera bangkit. Itulah yang disebut dengan resilience of aging. Nah, kemudian juga kita semua memahami saat ini di era digital, ya, semua serba digital, ya. Ya, jadi tidak hanya jamnya yang digital, tapi juga seluruh kehidupan ini sudah dibiasakan caranya dengan digital. Nah, contoh hari ini kenapa saya bisa mengikuti, meskipun saya saat ini berada di daerah yang mungkin cukup luar ya. Saya berada di site di pertambangan di wilayah Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah masih bisa berkomunikasi, masih bisa sharing ya, belajar dengan teman-teman semua gitu ya. Ini adalah di era digital. Nah, itu bayangkan kalau ini nggak terjadi ya, maka secara fisik harus ketemu, kemudian kalau komunikasi juga harus menggunakan fisik, maka itu tidak praktis lagi gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Kita memahami apa itu resilient ya. Di Yogyakarta banyak sekali ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali usaha-usaha baik UKM maupun IKM yang nggak ada matinya. Kena krisis tahun 98 masih bisa hidup. Gitu ya. Jadi ibaratnya mau ada badai apapun ya, mau ada guncangan apapun masih bisa hidup, nggak ada matinya, tangguh gitu ya. Nah, bisa saja karena sektornya mereka sektor yang memang menopang kehidupan dasar ya, seperti makanan, minuman, gitu kan. Itu sungguhnya tidak ada matinya. Kalaupun ada guncangan adalah berubah cara berbisnisnya, ya. Itu penting di sini karena namanya permintaan, namanya demand itu selalu ada, ya. Jadi yang berubah itu adalah cara kita melayaninya, cara kita memproduksinya. Itu yang perlu diperhatikan di sana. Ya, jadi belajar dari UMKM dan IKM di Indonesia itu saya katakan mereka lah yang sungguhnya tangguh, ya. Ya, kemudian kalaupun kena guncangan dia bisa bangkit lagi, ya, bisa bangkit lagi. Nah, apa yang membuat mereka tangguh? Kalau kita perhatikan sebagian besar komunitas yang dia bangun itu lokal, ya, materialnya lokal, tidak jauh-jauh. Contohnya nih, saya pernah kalau saya ke Jogja itu sering diajak teman-teman itu kuliner gitu ya, itu yang nggak bisa saya jaga ya, tapi saya bisa pelajari ya. Misalkan contohnya gudeg, gudeg itu dari dulu sudah ada usaha itu. Coba Anda perhatikan bahan bakunya kok bisa continue ya, bahan baku tewel atau nangka muda, kemudian telur ya, kreceknya, tahu, ayam itu selalu ada terus pasokannya gitu ya. Nah, karena apa? Karena mereka membangun suatu kolaborasi tadi yang istilah pembelian dari Pak Budi tadi ya, kolaborasi dengan pemasoknya, kemudian materialnya lokal, jadi nggak jauh-jauh gitu kan. Bayangkan kalau dia telurnya harus impor dari Cina misalkan, kemudian nangkanya dari Brasil ya. Ketika ada pandemi, maka pasti ya bisa ngirim lagi karena kapalnya tidak continue gitu ya. Nah inilah salah satu learning point-nya. Kenapa mereka bisa tangguh? Karena muatan lokalnya banyak. Ya. Kemudian yang keempat, membangun hubungan baik dengan pemasok, dengan pelanggan, dan masyarakat. Ini saya katakan ekonomi keberkahan. Nah, di kampus UI ada namanya Warung Klothok, gitu ya, di daerah Pakem kalau nggak salah gitu ya. Itu kenapa dia nggak menggunakan nota saat pembelian, ya, nggak pakai pet ataupun nggak menggunakan teknologi 4.0 gitu ya ketika pesan gitu ya. Kemudian saat bayar juga sama, ditanya tadi makan apa, berapa gitu ya, langsung dibayar.
Nah, dari situ adalah ekonomi keberkahan, kejujuran ya. Jadi ini mungkin paradoks ataupun anomali dari industri ya. Jadi di tengah era digital, ekonomi warung kopi kelotok itu masih menggunakan model-model manual ya yang mengandalkan kejujuran dan juga keberkahan. Nah, menarik ini. Mahasiswa UII perlu meneliti ini ya, dan industri meneliti ini. Mengapa UMKM di Indonesia bangkit ataupun tangguh gitu ya, didera beberapa krisis ataupun didera beberapa goncengan. Meskipun ada juga yang mengalami shock gitu ya, karena memang nah itulah yang kita pelajari, mengapa ada yang bangkit, ada yang tidak gitu. Baik. Nah, slide berikutnya mungkin lebih banyak saya terapkan untuk korporasi besar ya, paling tidak yang kategori menengah gitu ya, karena di sini kalau kita bicara supply chain resilience itu bicara sistem ya. Namun juga bisa diadopt untuk sektor yang UKM, dari situ kita perlu belajar. Justru malah perusahaan besar perlu belajar ke perusahaan kecil bagaimana bagaimana mereka bisa bangkit gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, saat ini kita semua menyadari bahwa kita berada dalam situasi yang sangat berisiko ya, maka risk management jadi penting. Hanya ini yang menarik, banyak korporasi, banyak CEO, banyak direksi yang merumuskan identifikasi semua risiko. Mungkin ada 1000 risiko. Tapi sayangnya tak satu pun memasukkan risiko tentang pandemi. Nah ini ya, jadi tak satu pun, ini dari risetnya EY, memasukkan risiko tentang pandemi. Meskipun BNPB, meskipun lembaga-lembaga bencana mengatakan bahwa bencana tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana non alam termasuk pandemi. Namun itu luput menjadi kamus risiko di perusahaan-perusahaan. Ya karena menganggap pandemi ini cerita hanya histori, tapi begitu terjadi tidak siap, tergopoh-gopoh, ya protokolnya baru dibikin dan sebagainya. Nah itulah. Nah kemudian juga kita juga berada di kondisi supply chain disruption. Banyak disruption yang terjadi, tidak hanya disruption secara fisik, tapi juga persaingan. Ya, teknologi bisa mendisrupsi kita, berakibat satu usaha tidak relevan lagi. Ya, kita bisa menyaksikan ya teknologi begitu kejamnya mendisrupsi industri tertentu seperti itu. Dan juga kita berada di era pertumbuhan e-commerce yang luar biasa. Ya, ini juga didorong oleh era digital sehingga ada konvergensi antara logistik, antara informasi dan financial services. Ini kolaborasi, konvergensi, ketemu ya. Maka ini sangat surganya e-commerce ya. Kalau dulu tahun 90-an itu nggak lengkap ya. Logistiknya bagus, tapi sarana digitalnya belum mendukung, perbankannya masih belum mendukung ya. Nah ini sekarang tiga-tiganya mendukung sehingga membuat tumbuh e-commerce yang luar biasa. Apa implikasi e-commerce? Konsumen bisa order kapanpun dan dari manapun. Nah ini ya, jadi bisa memangkas rantai pasokan yang sangat banyak. Nah sehingga mengubah, kalau dulu gudang adalah untuk distributor, untuk grosir, sekarang gudang itu lebih pada fulfillment, ya, langsung memenuhi demand order konsumen akhir, gitu ya. Nah ini perlu mengubah modelnya seperti itu. Nah apa contoh disruption dalam supply chain? Ya, kita tadi Pak Budi juga sudah sangat banyak menyinggung ini ya. Misalkan adanya supply shock, ya, jadi penawarannya itu berkurang, ya. Terjadi shortage, barangnya langka, nah, itu juga bentuk disruption. Kemudian juga demand-nya juga, demand ini bisa berlebih, bisa semuanya bisa lebih, bisa shortage ya. Misalnya terjadi demand-nya shortage atau demand-nya over itu juga disruption. Ya pokoknya sesuatu yang berlebihan itu disruption. Akan sulit bagi manufaktur, bagi vokal company untuk mengatur inventorinya. Itulah disruption sebenarnya. Kemudian berikutnya lagi adalah bisa jadi berupa production yang delay. Ya, jadi production delay ini karena materialnya kurang, gitu kan? Karena permintaannya tidak ada dan sebagainya. Ini bisa membuat production delay.
Nah, kemudian ikutannya lagi adalah harga-harga ya, karena penawarannya supply-nya itu shortage sedikit ya, ataupun ditimbun ya, ataupun ada faktor spekulasi, maka harga bisa tidak terkendali atau terjadi fluktuasi harga. Nah, apakah overprice atau underprice itu adalah di marketnya. Kemudian juga disruption bisa terjadi bila di bidang tenaga kerja ya, tidak hanya mogok bekerja, tapi juga kekurangan skill itu juga disruption. Di Jepang sangat kurang tenaga driver, ya, karena Jepang termasuk populasinya adalah aging, gitu ya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kontinuitas talent di bidang tertentu, misalkan ya. Itu juga bisa berakibat disruption ya. Saya di sektor pertambangan juga saat ini sulit mencari operator ekskavator, dozer dan sebagainya yang bisa saya peroleh dari masyarakat lokal. Jadi saya perlu membangun itu semua sehingga sehingga produksi itu akan lancar. Nah, berikutnya lagi adalah logistik disruption. Ini transportasinya ya, karena baik pembatasan ataupun karena faktor lain ya, harga bahan bakar yang meningkat atau masalah infrastruktur jalan ya, atau masalah birokrasi itu juga berakibat logistik disruption. Nah, banyak sekali yang bisa kita identifikasi apa disruption di bidang supply chain ya. Yang intinya adalah pemahaman kalian mulai dari supplier baik tier 0, tier 1 dan seterusnya, kemudian manufacturer, local company sampai kepada konsumer akhir. Nah, itu kalau tidak lancar namanya supply chain disruption seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Anda bisa mengganti produk ini dengan batik misalkan, dengan kerajinan ya dan seterusnya ya. Intinya sebenarnya sederhana. Ya, jadi misalkan di sini manufaktur adalah local company ya, Anda memerlukan bahan baku dari supplier ya, kemudian juga tiernya banyak gitu ya. Jadi ada beberapa tier, kemudian setelah produk jadi maka Anda harus distribusikan ke konsumen akhir. Bagaimana menjangkau produk Anda ke konsumen itu adalah distribusi. Nah, ini contoh industri fashion untuk sepatu gitu ya. Sepatu kita tahu materialnya adalah global supply chain ya, dari beberapa negara, dari beberapa tempat ya, dengan isu masalah currency, isu masalah transportasi, isu masalah continuity dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. 60 hari ini production-nya ya. Kemudian factory ya, katakanlah cost-nya $20, kemudian pengiriman ya sehingga cost-nya jadi 25, kemudian ada penyimpanan, harga jualnya 50 sampai kepada konsumen akhir harganya 50. Nah, ini adalah Anda bisa ukur dari financial term-nya ya, berapa lama cash to cash-nya ya. Anda juga bisa ukur dari waktu saat material menjadi produk sampai ke konsumen akhir berapa hari. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ada disruption di setiap tahapan ini berakibat terjadinya goncangan, gangguan dalam supply chain. Ya. Bayangkan kalau ini komoditinya sangat penting, maka punya dampak luas, gitu ya. Misalkan beras, kemudian minyak goreng, gitu ya, semen, ya itu kalau ada gangguan di situ, maka impact-nya luar biasa ya, karena masuk kategori bahan pokok dan bahan penting gitu ya. Nah, beda kalau goncangannya itu di produk yang sangat mewah, maka tidak banyak gitu ya orang yang punya dampak gitu. Seperti itu. Nah, tadi Pak Budi sudah menjelaskan ini dengan sangat lugas ya, yang intinya adalah dalam resilience supply chain itu ada dua kata kunci, resisten dan recovery. Ya, tangguh, nggak ada matinya dan segera bangkit. Ya, sama aja mahasiswa, ya kan? Ketika Anda mengalami tantangan, ya kesulitan dalam belajar, Anda tangguh gitu ya. Skripsi yang banyak ditolak oleh pembimbing, ya revisi berkali-kali, Anda tangguh. Bayangkan kalau Anda nggak tangguh, langsung keok dan nggak bangkit, maka Anda nggak akan pernah menjadi sarjana UII gitu kan, seperti itu. Atau juga usaha sama, ya ketika ada guncangan di harga, inflasi tinggi, kemudian bahan-bahan juga sulit gitu ya, Anda tangguh ya, cari cara lain ya, mungkin perbaiki model bisnisnya,
perbaiki ajak kolaborasi dengan pemasok-pemasok yang memang bisa dilakukan dan sebagainya. Itu adalah resisten dan recovery. Nah, dari sisi risiko ya, risiko operasi ini macam-macam gitu kan. Mulai dari pemasoknya, mulai dari produksinya, distribusinya itu macam-macam. Dan juga interupsi ya karena bisa saja karena pembatasan ya, karena regulasi, karena persaingan itu bisa mengaruhi multiple dimensi, multiple aspek dari supply chain ya. Oleh karena itu ya kita dalam forum ini bagaimana merancang supply chain yang agile, merancang supply chain yang resilience gitu ya, sehingga bisa resist ya, bisa recover. Nah, jadi kalau ada pandemi berikutnya, ada disruption berikutnya itu cepat. Nah, contohnya ketika krisis tahun 98 ada negara yang lama bangkitnya, ada yang cepat recovery-nya. Itu menunjukkan dia recover-nya luar biasa, gitu ya, seperti itu. Nah, menurut kami ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya. Tadi selain yang Pak disampaikan ya, ada kolaborasi, masalah planningnya, masalah penggunaan data. Ini sebenarnya saya coba buat sederhana, membumi bahasanya gitu ya. Jadi yang pertama adalah Anda perlu banyak silaturahmi, ya banyak menjalin ekonomi keberkahan dengan pemasok. Ya, contoh nih usaha gudeg, bagaimana pasokan nangkanya ini supaya bisa kontinu. Ya dia harus menjalin para petani, para pekebun yang nanam nangka, gitu kan? Itu jadi harus banyak mencari silaturahmi dengan pemasok ya. Karena itu adalah supaya bisa kontinu. Nah, bisa kita ajari ya kualitasnya, kemudian cara nanamnya, panennya, packingnya itu adalah procurement operation. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi kepada pemasok ya sehingga pasokan material itu kontinu, berkualitas dengan harga yang stabil gitu ya. Itu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dalam membuat forecast. Ya, ini terutama kalau produk-produk yang sangat rentan dengan situasi demand. Ya, ini penting ya karena dalam supply chain ada namanya bullwhip effect gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati dalam membaca demand. Ya, bisa saja terjadi pergeseran demand yang luar biasa, pindah dia gitu ya. Pindah ini karena ada substitusi atau beda gaya hidupnya. Nah, sekarang tantangannya bagaimana warung makan gudeg tetap bisa bertahan di era anak-anak milenial atau anak-anak yang lahir tahun 2020, 2010 gitu ya. Apakah perlu dikasih topping dan sebagainya ataukah justru malah mempertahankan otentiknya. Nah, itu menjadi tantangan karena banyak usaha-usaha yang mengalami hambatan karena berbeda tidak bisa membaca demografinya, sudah berubah seleranya. Nah ini ya, jadi Anda harus bisa membaca situasi demografi apa yang akan dimasuki ya. Nah kemudian juga order management. Nah ini di era sekarang adalah era omni channel, semua saluran marketing optimalkan, tidak hanya medsosnya tapi juga telepon, jaringan, outlet, tapi juga Anda harus perhatikan, ada beberapa usaha yang justru hanya memilih satu outlet. Contohnya, saya sebut mungkin ya, ada di Jogger ya di Bali itu dia nggak buka cabang, ya dia hanya mengatakan Jogger hanya ada di Kute gitu ya, misalkan gitu. Itu artinya apa? Dia menjaga otentiknya karena untuk mengurangi pemalsuan. Nah, atau juga menjadi oleh-oleh. Nah, beda ketika dulu di Bandung ada kue yang terkenal Amanda ya. Amanda dulu hanya bisa diperoleh kalau kita ke Bandung. Tapi sekarang apa? Di setiap kota ada. Nah, sehingga tidak menjadi ikon unik lagi sebagai kue khas Bandung. Seperti itu. Itu mungkin perlu dipertimbangkan dalam memilih mengembangkan marketing channel, Anda harus pertimbangkan seperti itu. Jangan sampai produk-produk yang membutuhkan keautentikan, keunikan itu tidak unik lagi, ya sudah menjadi biasa lagi, gitu ya. Ya. Kemudian masalah delivery. Nah ini di sisi perusahaan kurirnya nih, perusahaan-perusahaan di bidang pos, ya bagaimana efisien, bagaimana
transparan, tracking statusnya, notifikasinya, gitu ya, itu menjadi penting, dibutuhkan oleh konsumen. Dan ini yang penting, ya tadi sudah disinggung, masalah data. Nah, ini di era 4.0, di era digital ini, coba Anda ambil mana sih yang bisa diterapkan, tidak sekadar jargon, ya, ada drone, ada cloud computing, itu mungkin terlalu kompleks. Sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan dari itu, gitu ya, di mananya, ya. Jadi coba kalian bikin sesuatu yang lebih membumi, gitu ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, untuk membangun resilient supply chain itu, ini yang tidak boleh dilupakan, ya, lokal. Nah, bukan berarti saya anti ini ya, anti impor, gitu ya, bukan. Maksudnya sebisa mungkin carilah material lokal. Contoh industri batik, ya, kainnya, kemudian pewarnaannya, ya, tadi industri misalkan farmasi yang tadi paracetamol, gunakan bahan-bahan lokal. Nah, ini memang butuh riset, ya, didukung oleh ekosistem yang lain. Bagaimana kampus melakukan riset sehingga kandungan bahan lokal ini tersedia dan bisa menjadi supply industri, ini jadi persoalan tersendiri, ya. Jadi kenapa lokal? Ya, lokal ini jelasnya sederhana, ya, dekat, ya, tidak butuh banyak ongkos transportasi, ya. Minimal kalau ada pandemi, ya, kalau truknya tidak bisa jalan, kapalnya nggak bisa berlayar, kereta apinya dihentikan, masih bisa diantar dengan jalan kaki atau bersepeda. Kalau itu produknya dari lokal, kan gitu ya. Nah, kemudian perusahaan yang concern kepada carbon footprint ini juga penting, ya. Semakin jauh material dari tempat Anda itu merusak lingkungan, ya, karena untuk sampai ke tempat kita diperlukan energi yang besar, ya, belum masalah pembuatannya. Jadi maka ada muncul namanya supply chain mile-nya. Jadi semakin jauh material, semakin jauh produk dari kita itu sebaiknya kita kurangi, gitu ya. Maka kalau Anda beli barang-barang ya usahakan terdekat, ya, di tetangga, satu kota dan sebagainya. Itu akan mengurangi carbon footprint, ya, jejak emisi, gitu ya. Nah, kemudian seperti itu, jadi mengeliminate shipping cost, ya, waktunya juga semakin pendek. Nah, sekarang bagaimana kalau lokalnya juga sulit, gitu ya. Nah, Anda harus melakukan ini balance, ya, antara global dan lokal, ya. Anda harus pahami dari mana customer Anda itu, siapa pembelinya, pemasoknya mana yang paling banyak, ya. Kemudian supply chain-nya startnya itu di mana, kemudian berapa ongkos transportasinya, modanya apa saja, kemudian Anda harus buat beberapa planning, ya, kalau ini gagal menggunakan apa, ya, kemudian seberapa kompleks produk kita, materialnya, kemasannya, ya, marketingnya, gitu kan, kemudian apakah masih bisa nih, ya, supplier lokal masih bisa membackup, gitu. Kita harus cari, gitu ya, kita harus cari baik alternatif materialnya, pemasoknya, ya, kalau dia belum memenuhi standar kualitas kita, didik mereka, ya. Jadi lakukan pembinaan ataupun diajak bareng pemberdayaan seperti itu, ya. Jadi harus menjaga kelestarian. Nah, ini suruh silakan. Mengingatkan 5 menit lagi ya. Siap, nggih, siap. Insya Allah ini on time, ya, sesuai dengan motonya logistis yang tepat waktu. Nah, kemudian ini EY di sini melakukan survei, gitu ya. Jadi intinya gini, pandemi ini membuat pelajaran penting, gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang mengarah kepada digital dan otonomus, itu perusahaan besar, ya, namanya. Jadi itu seperti itu. Nah, ini digitalisasi yang dikembangkan, ya, ini di sekolahan ini mungkin sudah banyak dipelajari, ya. Artificial intelligence, machine learning, IoT, 3D printing, ini mungkin relevan berapa tertentu, tapi belum saatnya juga menjadi bisa. Tapi ada beberapa item yang mesti kita adopt, ya, terutama masalah data, ya, bagaimana menggunakan data untuk pemasaran, menggunakan data untuk produksi, menggunakan data untuk transportasi, itu hal yang penting. Nah, EY juga menunjukkan beberapa risetnya, ya, yang bisa kita
pelajari di sana ya. Jadi banyak perusahaan yang secara persentage menggunakan itu semua ya. Nah, ya baik, ini adalah metodologi. Jadi mungkin ini PR-nya ya. Cara kita membangun supply chain resilience seperti apa? Anda bisa mulai dari yang kuning ini. Ini kuning ini adalah mindset-nya ya. Jadi lingkungannya harus kita perbaiki ya, value-nya, kemudian teknologi experience-nya, talent-nya. Nah, baru bicara hard-nya, proses, teknologi, strategi, organisasi, governance. Seringkali yang kuning ini lupa ya, membangun ekosistemnya lupa gitu kan. Nah, baik, mungkin ini slide terakhir ya. Jadi mari bersama-sama ya kita melakukan perbaikan yang mendasar di bidang supply chain ya. Ini mungkin tidak berlaku semuanya, tapi paling tidak pertimbangkan perkuat basis lokal di sini dengan risetnya, bahan-bahan bakunya, pemasoknya dan seterusnya. Nah, kemudian sebisa mungkin Anda harus simple ya. Usahakan kurangi kompleksiti dengan membangun relationship dengan pemasok, kemudian memahami apa yang dimaui konsumen. Dan yang ketiga, sebisa mungkin terapkanlah digital transformasi dan modern supply chain teknologi yang bisa kalian adopt. Seperti itu. Ya, demikian Mas Bambang Suratno, poin-poin penting yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.